tambah. Menawi sistem di setiap lembaga itu tidak ada yang sistem mulai dari menghafalkan murid dari nas amma terus naik ke juz 1 sampai juz 29. Ada yang cara menghafalkannya dari atas di juz 29 ke bawah sampai juz 1. Ada sistem seperti itu. Ada yang sistemnya cara menghafalnya per lempit atau per kaca kocok itu sistem Turki itu sak kocok juz 1 sak kocok juz kaleng atau sak kocok juz 3 ini tiap lagi itu sak kocok juz tunggal mungkin ini sak kocok juz kaleng ini mana sak kocok juz 3 atau satu sih atau juz 29 mungkin aku selesai kembali lagi sak kocok ini juz tunggal ini sistem Turki. Ada yang pakai sistem hafalannya sistem surat-surat pendek awalnya lalu surat-surat panjang dan surat-surat panjang baru penyempurna itu monggo ini yang sini sistemnya bagaimana nanti kan sistem hafalan itu bisa juga hafal juz 30 dan surat-surat panjang atau hafal secara keseluruhan 30 beda-beda terserah tergantung cara ini perlu benar-benar diramu bagaimana nanti mungkinkah ini alumni terus sakit meneruskan lagi sampai ini masalah keranten apa? Keranten ini tanggung jawab paling hafal juz 30 harus menjaga juz 30 itu selamanya itu tidak hanya sekedar hafal ini sih perlu kita perhatikan ini tanggung jawab selamanya dan itu para pengurus yang ikut bertanggung jawab nanti kalau lupa supaya dosa ini perlu. Jadi sekarang ini yang perlu kita perhatikan adalah boleh membuat program tapi harus bertanggung jawab. Betul sekedar program. Karena di Kemenang sendiri kan ada program takfid sekolah aliyah, program takfid seperti dengan Salafiyah bareng kados wingi dengan SMP ini perlu kalau setiap matur niku hanya sampai di situ atau sampai atas niki kedah mulai awal digali kados dengan mriki mangke nggih perlu digali ini napa cukup juz 30 iki napa ngantos atas masalah tanggung jawab tidak sekedar ngapalno selesai kados hafalan alfiyah hafalan yang matolan tapi dengan guyangan hafalan selesai mungkin kata pulau nanti ini wis paling kabeh alfiyah betul nopo nih alfiyah tapi nek ora agak dulu ini sing perlu kita pikir karena dosa nih di berbagai kitab menyatakan seperti itu jadi harus tanggung jawab selamanya apalagi kudu nganti namus harus tidak boleh dilupakan walaupun 1 juz, 2 juz atau 3 juz ini yang perlu kita gali sekarang kita perhatikan sekarang awal-awal harus kita proyeksi kita program kita manage bagaimana kemana nanti kita kegawangan visi misi di pesantren takfid ini kerja punya visi misi kemana anak-anak ini di program takfid sampai di mana nopo cukup juz 30 plus surat-surat panjang nopo seluruh Al-Quran ini masalah seperti kemarin
kita diskusikan dengan SMP itu kan daerah dengan SMP di Guru Manis nih. Ini kita pikir, kita diskusikan kenapa dengan SMP itu hanya 15 juz 3 tahun diproyeksi 15 juz per tahun 5 juz Mekduki 15 juz. Jadi kenapa tamat SMP kemana nanti? Ini dipikir akhirnya ini dengan SMP Guru Manis nih lalu ini ada rencana ya, kami ada rencana meningkatkan jenjang ke SMA. Kesannya kata, mulai ini tergantung lembaga masing-masing. Jadi perlu ada mulai awal ada visi misi dan tujuan yang bisa kita buat acuan nanti. Bagaimana anak ini kemana, sampai di mana, sampai kemana aturannya. Niku lebih tinggalnya masalah hafalan. Dan hafalan sendiri masih berkaitan dengan makhluk tajwid. Dan ini sudah ditingkatkan secara nasional nih. Kita kalah kali berikut dengan kamu saya bacaan ini saya lagu ini saya. Ini ya tantangan tersendiri bagi lembaga. Tidak hanya sekedar iso moco hafal, tapi harus bertajwid, malah dijauhi kurangan ahli karena kalau tidak bertajwid bisa ditata tajwid. Dan salah satu kendala yang dirasakan oleh bocoran yang dirasakan oleh pondok takfir Kudus kanak-kanak ini masalah makhluk takfir kami anak-anak itu apalan kalau biasanya itu sudah dunia anak. Kalau baca Quran itu semuanya mau ada dunia anak tidak terus nyuwun sewu hati bina kalau piyambak niku dengan guru kan ada yang takfir yang pasca MI SMK pasca MI atau SD, ada yang santri baru itu dari Sanawi, ada yang dari LR. Ini beda-beda kondisinya beda-beda. Kalau untuk anak yang pasca MI ini masalah hafalannya sedikit terkendala karena umur terkendala. Nah, masalah makhluk tajwid bisa bisa dikembangkan, makhluk tajwidnya bisa ditahqiqkan, dibuatkan. Tapi masalah hafalan tidak bisa karena masalah itu. Ini pasca MI produk kami lah. Kelebihannya anak MI setelah MI menghafalkan kelebihannya memorinya lebih kuat daripada yang pasca Sanawi dan ini tidak nih. Pulau kerasa agak biasa. Pulau yang kelas 5 MI menurut kabel apa lagi bapaknya. Ini beda sih. Pulau apa lagi yang MI kelas 5 ini ngantos kelas 6 itu betul pulau dulu dihafal terus saat ini. Tapi nanti itu lu bedanya kesehatan itu bedanya tangan nempelnya lebih kuat lebih kasusnya ternyata nempelnya lebih kuat. Kelemahannya di mahkota kalau di bawah itu kelemahannya di mahkota itu memang sulit. Mau Kudus itu kira apa nih sudah punya yang bahwa masih kesulitan apa namanya ngatur di dua uskirot ujai makhluk ini apa yang dia itu saja kerantan itu karena umur kondisi umur anak-anak pulau piyambak anak-anak pulau sepantas pulau pesokan makhluk ini dosa dia hamil dia karena umur itu tadi jadi biasanya ngapain ya waktu jaga-jaga bismillahirrahmanirrahim bahwa ada mau lewat betul sakit yang kan makhluk tadi sesuai roda lagi karena hafalannya itu yang baik nanggung kali makhluk tadi dengan hafalan
di madrasah, di pondok pesantren kanak-kanak itu di kakak saya sendiri yang bilang seperti itu. Sulitnya bukan main untuk anaknya. Akhirnya ya opo anaknya, akhirnya ya semua pokoknya seperti apa kalau kudus sarupa-rupanya nggak bisa. Malah ini jam hafalan sama jam maghrib, jam isya jam hafalan. Itu gurunya yang nunggu oleh ngapalnya lagi nunggu batu kemarin juga ngapalnya gitu. Maju itu sekaligus lebih persiapan itu ini kesulitannya di sini. Itu kayak gurunya sih nunggu membedung terus jen piambang sana lebih penting terus dia maju. Ini kendala-kendala yang perlu kita perhatikan, sangat kita perhatikan. Ini masalah takbir itu. Terus yang dihafalkan nanti programnya itu hafalannya itu hanya juz 30 atau seluruh Al-Quran 30 juz, monggo ini tergantung kita sendiri. Ini yang perlu kita tuangkan dalam aturan SOP, pembelajaran Al-Quran. Itu termasuk yang terpenting dengan takbir itu perkara hafalan itu. Saya tanggung jawab ini, mulai tegaskan kembali tanggung jawab kita hafalnya 3 juz 30 ini. Hafal terus apa solani tanggung jawab kita. Bukan kita saya itu sering nyanjangin nanti gue wis hafal juz 30 kudu hafal terus ojo nganti lagi. Jadi nak supaya ini kalau bakorikin Al-Quran Yalman senajan sajus ini bakorikin Al-Quran yang banyak orang yang hafal, orang yang bisa yang hafal Al-Quran, tapi Al-Quran Yalman Quran justru melaknati orang itu. Ini apa nih? Ini cerita mugi-mugi ini dados napa namanya khususnya kangge pendidikan dulu. Bapak Rumiyin itu saking sepuh baru mboten terganggu memorinya karena tua, karena usia. Akhirnya agar besok tidak disalahkan oleh Allah melupakan Al-Quran harus diingat. Betul-betul apa? Betul-betul karena usia tua, hafalannya sudah hilang. Karena usia tua, hafalannya sudah hilang. Akhirnya untuk menjaga agar tidak nanti Allah menghisap bahwa bapak itu melupakan Al-Quran dengan cara membaca. Harus mocok. Akhirnya mau satu apa? Akhirnya setiap bulan mocok. Mau jus setiap bulan. Cara makan bertambah semakin mundur membaca tidak bisa karena ada halangan lisan, ada halangan mata, tidak bisa. Caranya bagaimana? Sudah membaca tidak bisa, membaca sendiri tidak bisa. Menyuruh keponakan saya untuk membacakan setiap hari. Dulu kangking, saking jogonya ojo nganti, kok dianggap lalek Al-Quran ngantos. Ini pendidikan dari bapak saya. Yuk dibaca setiap dino, ngantos saksi dari keponakan saya setiap hari membacakan. Setiap hari mungkin berapa hari atau bulan lagi ya di sebelahnya yang dibaca terus sampai meninggal. Kalau betul-betul kalau hitung berapa tahun dan saya itu tapi lama bertahun-tahun dibaca. Akhirnya situ selama dan tidak ada tanya. Ini yang perlu kita pikirkan di sini. Masalahnya saat ini kuator, secara pribadi kuator banyak lembaga yang punya program Al-Quran tapi tidak diperhitungkan. Saya khawatir nanti hanya sekedar program. Betul, sekedar. Makanya mulai awal harus minyak nih, yang penting minyak kita, yang ikhlas kita adalah minimal
namanya meningkatkan kualitas generasi lewat hafalan itu. Ini banyak terkumpul mawon di lembaga manapun banyak yang membuka takfir, program takfir. Tapi saya belum tahu itu bagaimana tanggung jawabnya nanti. Padahal itu waktu ini naik nganos wali yang kasih bisa menjelaskan sing dalam program ya itu. Ini mulai perlu nih mulai sekarang. Ini pulau tentu ini pulau matur pulau masalah ini tidak apa namanya tidak sekedar program hafalan ini wonten aturan sudah banyak aturan di kitab-kitab seperti itu. Ini masalah dan masalah kelebihan apa afdoliyah atau keutamaan orang menghafalkan, keutamaan orang mencari ilmu banyak kitab jalur-jalur banyak. Jadi seperti 15. Nah masalah ilmu ini orang yang berilmu, orang ulama derajatnya orang ulama dibanding satu orang mukmin itu disebutkan di kitab Mukhtasar Ihya, disebutkan derajatnya orang yang berilmu ulama dibanding dengan orang mukmin derajatnya terpaut 700 derajat. Antara dua derajat minimal jaraknya perjalanan 500 tahun. Ini kan soal ibu angka orang yang ulama itu dan ulama itu kedudukan ulama, derajatnya ulama atau ini paling tidak ya, sama ya, kufat atau orang yang ambil itu derajatnya 2016 dibanding orang mukmin yang lain selain ulama ini terpaut 700 derajat. Antara dua derajat perjalanan jaraknya perjalanan 500 tahun. Nah, pelaku sikil itu butuh 500 tahun. Derajat itu banget nganu nih, banget tepi. Ini loh ilmu itu penting itu karena orang yang berilmu seperti itu derajat. Ini pun dereng demi derajat dereng sholat apapun nih berlipat-lipat terus semuanya. Cek sholat fardu, cek sholat sunat berlipat ganda. Ini orang yang makanya Allah jauh dengan Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi orang yang berilmu yang takut dengan Allah. Dan orang yang orang ketika Allah berarti duduk sing dengan ini termasuk kategori ini kan. Namun manis dada ilman malam jasad bidan lam jasad minallah illa mau sing tambah ilmu tapi orang tambah cerah karo pengeran tapi tambah adoh malah justru tambah manis dada ilman malam jasad bidan orang tambah itu sekarang banyak orang yang banyak ilmu tapi tidak menggunakan ilmu, tidak uswah hasanah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izdada ilman walam yazdad hudan, jadallah lam yazdad bilallahi illa bu'd. Terus wonten malih hadis asadun nas azaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'u ilmu. Orang yang tidak manfaat ilmunya, artinya tidak memberi manfaat pada dirinya dan masyarakat, justru malah mengganggu. Ini dasarnya yang kata di asadun nas azaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'u ilmu. Orang alim sing orang manfaat ilmu. Jadi tersebut di hadis ini perlu apa namanya, yang pertama dimanapun kita mengatakan bahwa semua aktivitas harus benar-benar ikhlas. Bahwa itu kita yang itu kamu berusia lalu dan yang itu kamu berusia harus benar-benar ikhlas. Artinya ikhlas ribut dan mengganggu loh. Artinya ikhlas ya
kita membuat program taklim tidak hanya rame-rame, maksudnya kalau rame kayak gimana kita rame, ampun, kita jangan niat seperti itu, hanya sekedar rame-rame. Artinya kita benar-benar niat mencari ridho Allah, menyiapkan generasi yang unggul di bidang taklim. Masalah makanya hamilul Quran, hamilu royatul Islam. Mau siapa Quran itu yo singgung pendidikan Islam, mau siapa Quran. Artinya orang hafal Quran jangan sampai menjadi pembunuh Sayyidina Ali, misalnya kan disebut-sebut pembunuh Sayyidina Ibnu Hujjah. Kurang apa nih orang alim hafal Quran dan diperintah oleh Sayyidina Umar untuk mengajar Al-Quran, tapi berani membunuh Sayyidina Ali. Jangan sampai kita menciptakan generasi pembunuh, generasi yang hamil Quran tapi tidak bisa membawa Al-Quran. Jadi sekarang di mana digembar-gemburkan itu masalah ini, program takfir sudah mulai merata secara nasional. Mulane ampun ngantos makin program takfir hanya sekedar program, akhirnya menciptakan generasi ibu berjamu. Jadi kerja atas artinya yang berkaitan dengan Al-Quran ini kerja atas masalah ini kalam untuk mendapatkan kalam dan otomatis ukur untuk mendapatkan kalam. Bila salah satu manajemen pendidikan juga ini yang perlu sekarang ini perlu kita perhatikan, hakul walad ala walid, hakul walid ala walad. Haknya siswa terhadap guru, haknya guru terhadap siswa ini penting. Saat ini banyak siswa wani guru berkata di mana-mana, banyak yang mengeluh siswa berani dengan guru. Ini perlu diperkuat. Di syarat siswa itu harus bagaimana? Dengan muhtasar konten 5 syarat siswa. Pertama, syaratnya yang pertama harus mensucikan jiwanya dari akhlak yang tercela. Jadi kita bentuk siswanya agar bagaimana akhlaknya baik, di membentuk akhlak yang terbaik untuk siswa. Jadi yang pertama, di syarat siswa yang pertama adalah harus bersih jiwanya dari akhlak yang tercela. Yang kedua, tidak boleh sombong terhadap ilmu, apalagi berani dengan guru. Itu penting. Dengan perlu setiap lembaga Islam ini sekarang ini sudah sangat perlu untuk mengembangkan taklim muta'alim. Kembali lagi, baik itu taklim muta'alim, tata cara pendidikan sesuai dengan taklim muta'alim. Ini penting. Pemeriksaan ini penting. Pun harus kembali lagi, kita harus mengajarkan anak sesuai dengan aturan di taklim muta'alim. Salah satunya ini pun terpenuhi di dalam taklim muta'alim. Harus jiwanya bersih dari akhlak yang tercela. Kados dengan Al-Quran disebut akhirnya kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Yuzakkikum, membersihkan hati. Karena nek hati ini kotor, ilmu bisa saja masuk. Harus bersih. Bagaimana anak-anak didik ini bersih hati dari akhlak-akhlak yang tercela. Makanya perlu ada program pembimbingan akhlak, pendidikan budi pekerti. Orang zaman kolonial, alih budi pekerti, pendidikan budi pekerti. Mulane tengene rapor perlu ada nilai budi pekerti kegawalan. Ini menjadi penting. Di mana-mana sekarang sudah menyadari. Jadi hasil didikan itu harus menciptakan alumni yang punya punya kepribadian yang kuat. Terus saat ini biasanya
nopo namine karakter atau spiritual harus apa namanya sifatnya tinggi. SQ jadi SQ lebih IQ. Mulane cara zaman yang nyatane sekarang terbukti. Zaman kuno riyen yang sepuh mesti sing dikersakake saleh riyen lebih alim. Banyak, dan saya banyak cerita di bapak kula yang mbak nek wonten tiyang sowan mbak kula menjenengan dungake anak kula pinter pinter ini juga aja jalur pinter nek anak pinter dan pinter kamu sih pinter kamu. Makanya harus soleh dulu, soleh baru alim. Makanya alim dulu baru soleh, dan alim lagi soleh angin. Dan kalau kita telusuri sekarang di zaman sekarang ini sudah banyak terjadi. Alim bisa tapi orang soleh. Mulane perlu soleh dia. Sistem kita kan gitu, soleh baru alim, bukan alim baru soleh. Makanya dinganu akhlak. Dinamaku itu diutamakan makanya tadi Nabi sendiri diutus di keratan itu diutamakan makanya akhlak yang utama adalah akhlak. Dimanapun waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sowan wonten ngarsane Allah berakhlak, betul kok terus sowan sareng meneh mboten ngantos sujud mundur dengan ikut di hadapan Allah pakai akhlak semua. Allah sendiri yang dinilai adalah akhlak yang pertama, bukan amalnya tapi akhlaknya baru amal. Ini Allah. Terus ini pentingnya akhlak sama itu penting sangat karena banyak namun ini gangguan tinggal medsos utawi dengan internet. Jadi kan nanti medsos aku buat dengan itu lo tinggalnya kurung dari Instagram gambarkan awon-awon anak-anak sekarang sudah tidak. Kita jangan nanti ingat aku buat dengan desa ini bebas. Malah pemerintah yang sekarang ini konten pornografi tidak di kan pemerintah sekarang ini ada kementerian itu Kominfo kan tidak menutup konten pornografi yang repot ini. Padahal dulu ditutup, sekarang bebas lagi. Bahaya anak-anak. Di konten itu selalu keluar setiap hari dengan pulau kaget. Pertama, konten nanti super baru nunggu pun anak pun kayaknya ngaklik dengan terus kebanyakan isinya semua apa kebanyakan itu di Instagram kebanyakan ini bahaya bagi generasi yang akan datang bahaya kalau tidak dibentengi oleh akidah yang kuat, syariat yang kuat dan hakikat yang kuat. Bila kita diperkuat lagi masalah ilmu tauhid, akidah ilmu tauhid. Zaman alat kulo ilmu tauhid ilmu yang pertama tidak boleh ditinggal. Masalah yang mau yuk minum nabil ghaibi. Jadi saat ini pandangan agak serarokok ya sudah pokok. Ini sih repot. Jadi kembali lagi ke ilmu tauhid, iman dengan Allah, iman dengan Rasul, iman dengan kitab, iman dengan dina akhir, iman dengan kiamat. Itu penting diperkuat untuk anak-anak agar keimanannya kuat, biar tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat, kados contohnya kados umpamane ISIS, hukum ora gampang. Bisa ini gampang. ISIS itu niki madrasah-madrasahnya yang dicari. Anak-anak pesantren, anak-anak madrasah yang tidak ISIS sekarang. Ini bahaya untuk pesantren, kondisi pesantren dan madrasah-madrasah.
keluar dari Islam. Makanya perlu diperkuat lagi masalah ilmu tauhid, akidah. Makanya syariat itu diperkuat, syariat masalah syahadat Allah ini ngomong syahadat, pembahasan syahadat sendiri sudah sangat luas syahadat. Dan utama itu ada ajaran tentang syahadat itu pulang kebetulan paham syahadat saking rumitnya syahadat. Bahas syahadat rumitnya bukan. Jadi utamakan punya tinggalan pembahasan tentang syahadat. Dereng sholat, dereng poso, dereng. Ini kalau benar-benar mendapat pahala, karena semuanya kembali kepada amal itu ada tiga, kondisi ini ada tiga. Ada yang diterima saja tapi tidak mendapat pahala, ada yang diterima dan mendapatkan pahala, ada yang ditolak. Untuk kondisi biasanya ini masalah sholat yang butuh mikir, betul sekedar juga selesai. Selesai berarti itu kita hanya menggugurkan kewajiban, betul asal ganjaran, betul diterima, betul asal ganjaran. Yang mendapat pahala itu yang sesuai dengan aturan sholat, syarat hukumnya sholat harus yang sesuai. Makanya juga termasuk itu diajari sholat sing saya, sing orang juga jungkir sekedar pokoknya cuma-curi terus. Ini perlu diajari, lari-lari ini perlu diajari sholat yang baik. Ini masalah sholat karena ada tiga kondisi kita. Sholat itu ada yang hanya diterima tapi tidak dapat pahala, ada yang diterima dan mendapatkan pahala, ini yang sempurna. Ada yang ditolak ya. Sing orang memenuhi syarat itu juga seperti itu. Tapi mek gugur kewajiban itu, tapi jangan tulis buku ini rana catatan, rana ini kosong. Ini kondisi ibadah seperti itu. Baik itu sholat, puasa, zakat, haji, semuanya itu ada tiga kondisi. Jadi yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita agar nanti benar-benar nanti berkualitas. SQ-nya juga berkualitas IQ. Jadi taklim jadi tarbiyah. Lah nek tinggal ning apa namanya taklim tarbiyah ning madrasah. Nggih ngajari nggih niku noto kepribadian, tarbiyah, didik kepribadian. Di samping wai ilmu juga mendidik kepribadian agar sempurna itu tadi ada sholat dan akrom. Sholat jorong kajian sholat akrom menjadi sholat dan akrom. Inna akromakum indallahi atqakum. Akrom di sini adalah masalah kepribadian. Kalau cerita gede niku ingin ngurung sewu ukuran gada SMK niku mawon nek prakeri sing diutamakan sing apa kepribadian pertama. Tidak ilmunya, tidak apa kompetensinya tidak, tapi kepribadian dulu. Saya ini pribadi dia. Semua perusahaan sekarang ini yang dinilai pertama adalah kepribadian, akhlak, baru kompetensi. Di cara perusahaan kompetensi itu nomor sekian. Nah kompetensi kita nilai dulu, tapi badannya rusak, justru merusak perusahaan. Tidak mau perusahaan dirusak oleh karyawan-karyawan yang punya kompetensi unggul tapi kepribadiannya rendah. Mulane semua perusahaan nggak mau rugi. Ini pengalaman kalau tengah SMK. Terus kenapa kok yang dinilai kepribadian? Karena semua perusahaan yang mau rugi, punya karyawan yang kepribadiannya tinggi, punya kompetensi tinggi tapi kepribadian jelek. Ini perusahaan mau naik ngoten nomor agama. Jadi perusahaan apapun sih nggak itu ngoten penilaian ini bukan kompetensi. Makanya
kesuksesan seseorang itu yang 80% adalah kepribadian, yang 20% adalah baru kompetensi, baru ilmu. Ini 80%, ini cara dengan pendidikan itu. Terus 80% itu kepribadian, 20% kompetensi. Jadi lebih unggul kepribadian. Makanya kembali lagi akhlak al-karimah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Uswah hasanah kan Nabi, uswah hasanah itu kepribadian. Kepribadian yang tampi mama kalimat akhlak itu bolak-balik akhlak itu. Negara jadi rame kocar kacir ini banyak kok ya karena akhlak. Biasanya itu kok wong wis wani goroh, wani namimah, wani mengadu domba sekali. Apa? Karena apa? Karena akhlaknya buruk. Wani ngeduwong, wani padahal itu larangan semua di agama Islam, larangan semua. Yang ini sekarang ini masalah riak wis biasa pamer. Saya ini pamer, maksudnya tokoh-tokoh banyak yang pamer, riak wis terjadi. Ujub membanggakan diri itu saya ini ujub dan kibir itu. Terus termasuk niku nami sum'ah, namimah dijodohno, dikandak-kandakno hasil kerjanya sum'ah niku. Namimah hoax niku, hoax. Sekarang hoax itu namimah, mengadu domba. Terus sekarang itu banyak aturan-aturan agama yang dilanggar oleh kita sendiri melanggar. Mulanya hancurnya agama Islam karena orang Islam sendiri, bukan karena orang kafir. Ini kan banyak hadis yang mengatakan itu akhir zaman Islam itu akan pemeluk tapi orang dimedeni wong kafir. Ya ora ono tidak menjaga larangan-larangan aturan di dalam agama Islam. Seperti itu riya, ujub, kibir, terus sum'ah, terus namimah, ghibah. Misalnya ghibah biasa di medsos ini Facebook ghibah biasa. Jadi kita kayak makanya nego tenggane, makanya di dalam Al-Quran dan surat Yasin kan nego kan nego dan nganu mah nopo sing ngomong dan tangannya bukan lesannya. Dan kenapa sekarang terjadi benar terbukti. Nah di riyen bukan kita dereng paham nih dulu sumpet waktu dihisap sing ngomong kok tangan sikil privat kok orang lesan sebagai karena lesan banyak golong banyak menipu. Makanya Allah tidak percaya dengan lesan karena banyak menipu, banyak golong. Sing ngomong sing orang tahu goro kayak tangan sikil yang lain kan ini kalau ID Pak Abdul peninggalan ini surat Yasin. Surat Yasin itu. Terus dijak dalam hisab sing ngomong niku anggota badan. Biasanya itu terjadi kita maksiat karena tangan tadi. Kayak ini maksiat itu HP tangan mulanya jengkel lagi sampai kadang juga adu juga kan tangan sekali. Dan ini terjadi sudah terjadi bahwa kenapa Allah bisa kok menghisap tangan karena ini banyak, sudah banyak terjadi. Tangan, kaki dan semuanya Allah tidak percaya dengan lesan karena banyak. Nyatanya saat ini lesan sekarang kan apa lidahmu harimaumu kan, lidahmu harimaumu. Jadi kan terjadi sudah banyak yang bilang gitu. Apa? Dan sekarang jarimu harimaumu. Para hadirin wa hadirat rahimakumullah, bismillah malih mugi-mugi napa ingkang kita ayahi sedaya aktivitas kita sedaya iki benar-benar
bernilai ibadah. Kami menghormat termasuk salah satu ini, termasuk kalau niatnya ibadah semuanya jadi ibadah. Semua aktivitas mungkin tidak harus ibadah karena niat ibadah. Ini kita kan disebut lagi, walaupun tidur saja kalau diniati ibadah menjadi ibadah. Nah, kemarin yang lain tidur saja niatnya film keramen supados mangke kiat ramai ibadah kan istilah supados kiat ramai ibadah itu filmnya terus ibadah, apalagi mengajar semuanya kalau diniati ibadah menjadi ibadah karena makolakul jinna wal insa hilang itu syaratnya ini loh, itu maksudnya syaratnya siswa pertama itu sudah itu bersih jiwa dari akhlak-akhlak yang lima akhlak yang terjauh. Nomor kali ini gua tidak sombong pada ilmu terus dan menghormat guru. Saat ini kan krono rumongso pinter diri nak kelas akhirnya mati guru. Jadi maksudnya menyombongkan ilmu. Anak diajari jangan sampai menyombongkan ilmu karena ilmu adalah titipan dan pun yang setruk dulu ameh lapo. Saat ini gampang Allah mencabut ilmu mudah lewat setruk sudah pas semua ilmu hilang semua itu mudah. Terus gue Masya Allah dulu pernah kakak minggu bersiku saya buku minggu ahli terus banget ahli kayaknya ketik setelah pun super ucap setelah ngantos terus sakit terus sakit kalangan itu pun beker kalangan kita kecil-kecil itu dan ngantos terus terus sakit kalangan jadi terus keluar penganan iya ngelmu semua nangis gabung ilmu lengi lalu. Jadi semuanya sekarang tidak bisa kita baca. Kita kalau kena penyakit itu sudah tidak ada kita bisa kita banggakan. Apapun yang kita punya tidak bisa kita banggakan. Makanya perlu sederhana ini perlu dibuat semua aktivitas kita niati ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah siswa yang ketiga harus tidak boleh milih-milih ilmu, tidak boleh milih-milih. Tentu pokok ilmu saya setuju, pokok ilmu yang Allah setuju. Cek agama, cek umum tidak boleh dibedakan, karena semuanya adalah ilmu Allah. Kita banyak punya ulama-ulama yang ahli berbeda-beda, seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, berbeda-beda banyak. Dan saya nanti mau ceritanya Ibnu Rushd, Masya Allah. Ibnu Rushd yang ketiga, Ibnu Rushd ada 3 generasi, Ibnu Rushd 1, Ibnu Rushd 2, Ibnu Rushd 3. Yang terkenal sekarang Akhir Rushd itu Ibnu Rushd yang ketiga, generasi yang ketiga. Itu ceritanya disebutkan ini karena itu adanya ulama koi dan adanya ulama suku. Ibnu Rushd yang ketiga nih, Bogdal nih, itu termasuk itu termasuk ahli-ahli negara itu. Dasarnya memonten ulama lain kasut itu bulan dari kasut. Bulan ini kok kupilih, nek sopo kupilih iblis anane orang gelem nyembah, orang gelem hormat ya Nabi Adam krono sopo. Ojo nganti rakus. Nanti kan hadisnya kan nggak disebut lagi. Ojo nganti rakus. Nabi Adam nganti turun sopo suwarga ya krono rakus itu. Rakus maksudnya Nabi Adam buat salah Nabi Adam. Karena memang takdirnya seperti itu, cuman itu pelajaran. Nabi Adam itu kepengen langgeng oleh swarga dan ini ubah konti ubah langgeng dan kepengen dahar supaya langgeng oleh swarga tanpa idenya Allah dahar konti itu karena virus
karena logo dari ragu. Yang ketiga, jangan hasut. Harus ingat adanya Qabil membunuh Habil aja karena hasut, karena hasut dulu. Dan terus Qabil itu gada saudara perempuan, Habil gada saudara perempuan. Akhirnya dinikah nosilan. Sing saudara perempuannya Qabil dinikahkan kepada Habil, sing saudaranya Habil dinikahkan kali Qabil. Jadi lalai saudaranya Habil melek, sing saudaranya Qabil ayu bener. Lho kenapa sing gonku sing ayu malah dimeno? Sing kakek dilempar. Boten terima hasud akhirnya dibunuh. Jadi ini termasuk pelajaran-pelajaran, banyak pelajaran yang perlu kita ingat-ingat kembali. Banyak pelajaran kejadian-kejadian dulu yang banyak kita mulai melakukan nabi yang posisi ibaratun liulil albab. Mengenai Al-Quran benar-benar kan nabi yang posisi cerita-cerita masa lalu ibaratun liulil albab dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang pintar berpikir. Ketika Nabi Qasas ini ibaratun liulil albab, itu Allah sendiri sudah jauh di dalam Al-Quran. Terus pentingnya sejarah itu menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi pulau panjenengan sendiri. Terus atasipun itu lebih pintar nih. Terus pertama dikali 3. Yang keempat, harus mementingkan pelajaran akhirat, pelajaran yang mengandung keakhiratan, pelajaran agama, maksudnya mementingkan pelajaran agama daripada pelajaran umum. Jadi kembali lagi dengan kota jauh, kota pendidikan ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Saja mau kafir dan iman diri Allah. Kalau sering matur dunia itu jujur, dunia ini kita Islam, dunia ini kita yang jimpet dengan akhirat. Karena si jenuh, namanya si jenuh ya serba sulit kabeh, serba sulit kalah karo kafir. Kafir itu mewah-mewah gitu, ini biasa nih, ini macam si jenuh berikut biasa. Itu keadilan Allah. Boleh wong Islam sing jaya dunia iku Islam kabeh. Wong kabeh kok apa? Wis kok dunia ora entuk apa-apa, nek akhirat entuk apa? Apa ngoten lho. Mulane niku tanda keadilan Allah. Boten mungkin wong Islam mungkul kabeh dunia, ora iso, boten saged dosa. Lebih kerja niku kerja di negara-negara non-muslim tidak seperti kita kerja di negara Islam. Tapi kok tidak ada waktu kecuali kerja. Misalnya ibadah es kerja, lo esok tekan awal tekan sore, begitu esok kerjanya. Nah kita punya kewajiban banyak, kewajiban agama, ono sholat, ono poso, di era modern. Makanya jangan ditiru, tidak bisa kita meniru, karena dia tidak semua aktivitasnya karena dunia. Kita tidak bisa. Kalau orang Islam tidak, seluruh aktivitas untuk dunia itu tidak bisa. Ini tidak pelaku kabeh, agama yang pelaku umum. Nganu kerjanya nggih apa? Tidak sarang-sarang. Non muslim boten wonten niku dadi kerja mulai izin ngantos ganti. Tidak ada waktu selain kerja. Untuk orang Islam tidak bisa. Ibu pernah ambil cerita naik guru sing dikirim ke luar negeri ini. Lalu pernah ambil ijolan guru, pertukaran guru. Niku udah cerita banget. Nah, mereka niku wong isine kerja, belum Islam, teng Korea, teng Jepang. Itu semuanya hanya kerja. Tidak ada corong ini kerja adalah emas nih. Justru tiada waktu kecuali kerja. Mosok tadi dengan betul usah sholat, betul usah kosong, betul usah yang kerja terus masuk. Tidak bisa, makanya tidak bisa. Orang Islam mengungguli orang kafir tidak bisa.
bukan sakit, bukan dunianya. Di sini adalah si julur mukminin majanatul kafirin. Dan mereka pakai si julur kafirin majanatul mukminin. Terjadi kan itu mafhum mukhalafah di akhirat nanti adalah jannatul mukminin masih julur kafirin. Dan mungkin dari malu di orang-orang mulane amen kita nunggu soal pantekane Imam Mahdi dan itu soal pantekan Imam Mahdi yo yang kiamat. Nah, yang pernah ini kok nanti orang ngendikan napa Israel kok orang kalah gini ya. Kalau jawab betul dan mungkin Israel kalah kiamat tandane niku kiamat itu termasuk Israel kawon tembuni-buni matu-matu bener-bener kok lho yang dunia kawon itu kiamat. Makanya ben menang bisa orang kiamat dan sekarang ini saya baru mulai nembe mulai angan benjang niku semua elektronik niku berbasis lingkungan dan ini berbasis lingkungan sebab listrik gitu tidak ada akhirnya udara bersih tidak tercemar benjang. Terus membayangkan kepada akhirnya zaman sampai mukmin mati dhisik penuh angin sing bersih angin sepoi-sepoi akhirnya cuma mati kabeh kali mau kabeh lagi kiamat. Gua tuh eling dulu iki kok amat ada zaman ini kalau zaman ini industri 4.0 dan industri 4.0 kan nonton otomatisasi teknologi sedaya niki kula angan lho. Dan terus ada satu sejarah, ada satu cerita riwayat bahwa besok akhir zaman itu waktu Imam Mahdi sudah turun itu perangnya kembali lagi seperti zaman dulu pakai pedang lagi semua elektronik mati semua dengan ruangan-ruangan maling padahal ini diperkirakan besok ada satu waktu kalau bumi akan tertabrak meteor musuh nabrak semua teknologi mati semua dan ini kan cocok terus nanti namanya cocok terus dan itu benar nanti Al-Quran itu benar semua tidak ada yang terus Al-Quran itu kalamu dan kalau ini kembali lagi untuk kita proyeksi kalamu di hadapan anak-anak diproyeksi ke anak-anak ini kita satu agar kalamu itu termasuk terguna. Salah satu menurut Al-Quran ini wow termasuk nyemak salah satu ini itu dekat dengan kamu kalamu dengan dan suratnya presiden yang dengan lenggawa sapure Quran kok digawa saya itu kan lucu nih kita jenengan itu ada di suratnya presiden jajal Pak Jokowi lenggawa sapure dari Quran kalamu ditaruh seenaknya sendiri kalamu kholi bukul nisai dan yang menciptakan semua makhluk ini perlu diajarkan juga cara membawa Al-Quran. Karena ini berat, yang betul Al-Quran itu berat. Mau kalamu berat. Ini tantangan-tantangan bagi generasi-generasi hamil Quran, hamil royatin. Nah, di samping syarat-syarat siswa ini harus dikembalikan lagi termasuk ada siswa ini ada 5 itu ada 5 yang kelima adalah jangan mempelajari hal-hal yang membingungkan kados niku anak-anak dijauhkan dari medsos niku medsos yang penuh tipu daya medsos yang penuh penuh namimah itu kita jauhkan anak-anak agar anak-anak besok tidak menjadi generasi seperti itu. Ngantos
Terus generasi sing terusno ali niku wae, terusno awon niku lho ampun. Ini perlu kita pikirkan juga. Itu syaratnya kelima nih Pak. Jangan mempelajari hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang merusak siswa, merusak murid. Ini syaratnya guru ke. Ini tuh syaratnya guru termasuk yang pertama ada yang syallah, nama yang syallah ini ibadil ulama. Syaratnya guru harus bisa membawa kedudukannya sebagai guru. Nama yang syallah min ibadil ulama. Bahwasanya orang yang takut kepada Allah hanya orang yang berilmu. Dan ada 5, ada tiga atau 4. Wong sing ngerti tapi dheweke yo nek dheweke ngerti nek awake ngerti niku wong sing alim. Wong sing alim. Ana wong iku ngerti tapi orang ngerti nek dheweke ngerti. Dan itu wong guru cara tinggalnya pasal ekmanu nopo bagian orang itu ada yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu, ada orang yang tahu. Yang nomor 2, golongan orang nomor 2, orang itu tahu punya ilmu tapi tidak tahu bahwa dia punya ilmu. Nah itu wong sing kudu dibuka cara mutazil. Nomor 3, orang yang tidak tahu tapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah ini perlu bimbingan, perlu diajari, diberi pelajaran yang baik. Yang keempat, orang yang paling jelek, golongan yang paling jelek yang 4 ini. Orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini orang bodoh nih, wis ora ngerti, ijek ra ngerti dan dhewe kurang ngerti. Ini terjadi sekarang di medsos seperti itu. Orang-orang ada 4 golongan di medsos. Tidak ada orang yang tahu, golongan orang yang tahu tapi dia menyadari bahwa dia tahu. Nah ini golongan yang kita ikuti. Yang kedua, orang yang tahu, alim, ngerti, ada ilmu tapi dia tidak tahu bahwa dia punya ilmu. Akhirnya maksudnya ngawur, dia ilmu tapi ngawur, tinggal saya nanya. Jadi yang tunggu uang ini itu dipilih, itu dibuka. Boleh sih, dengan ilmu tapi tidak sesuai dengan ilmunya. Dia aktivitasnya tidak sesuai dengan ilmunya. Ini yang perlu kita bangunkan. Yang ketiga, di medsos itu ada yang orang tidak tahu tapi dirinya tahu bahwa dia tidak tahu. Melu-melu blogger. Nah ini perlu bimbingan. Kayak ini jipo, nopo kopas nih. Dia orang ngerti pokoknya ambil jipo. Tapi dia ngerti nih, aku jipo ini aku orang ngerti. Ini perlu bimbingan. Orang yang seperti itu. Golongan yang keempat ini yang merusak dunia. Dia tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini yang bodoh, ini yang bahaya. Ini wonten golongan Pak. Golongan manusia ada 4 golongan. Ini kasih dengan kita mutasawuf. Terus syarat-syarat dulu yang lain ini gua termasuk yang paling lagu ladina amanu minkum waladina utul ilma. Harus memposisikan diri bahwa dia guru. Nana yang pakai lagu ladina amuniku waladina utul ilma. Orang yang punya ilmu adalah lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak punya ilmu. Ini syaratnya guru nomor 1. Nomor 3, buatan angsal mempetake ilmu nih. Muridnya itu orang diumpetno sing api-api, diumpetno sing ala-ala didono. Untuk tidak boleh menutupi ilmu yang penting yang perlu diturunkan kepada muridnya, diwariskan kepada muridnya. Ini tidak boleh menutupi ilmu di hadapan murid. Ini nomor 3. Nama insyaallah terus ya fa'ilah, terus katmul ilmi. Terus yang keempat,
selalu ikhlas membimbing murid, bimbing muridnya agar muridnya menjadi lebih baik, selalu terus menerus istiqomah membimbing muridnya agar menjadi generasi yang bisa dibanggakan oleh agama, masyarakat, agama, oleh dirinya, agama, masyarakat, dan bangsa. Ini syaratnya hakul walid, hakil guru. Ini harus kita posisikan. Nah, guru memposisikan guru, dan murid memposisikan murid. Ini harus kembali lagi, kita tata kembali. Banyak pendidikan yang perlu penataan kembali, diperkuat penataan kembali, memperkuat akidah, syariat, dan ihsan. Nah, tokoh akhlak itu, terus akidah, syariat, hakikat memiliki itu akhlak. Antar bidullah ke anaka taro, fa'ilam takun taro, fa'innahu yaroka. Jadi ihsan. Antar bidullah ke anaka taro, kue ibadah nyembah oleh Allah, kaya kue roh Allah. Dan kira ora iso roh Allah, fa'ilam takun taro, fa'innahu yaroka, bahwa Allah benar-benar melihat kamu. Jadi perlu penyadaran ini namanya ihsan untuk akhlak. Ini kok dengan saya rasakan, kita aturakan, nah itu ada piralan kuing pangapunten, muncul dengan murid yang agak ini bau, sing aturakan, nah itu sing saya itu saking Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu sing lepas itu saking kebudayaan dulu, pangapunten ini benar-benar lembaga ini semakin tahun semakin berkembang, semakin akhirnya memberi manfaat kepada masyarakat, bangsa dan negara. Allahumma hukuman akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuat Pak Kapolri Saka